Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih di Purwokerto ini tuh ada kuliner unik yang ukuran bikin kaget loh. Ada yang tebak gak nih? Namanya mendoan rudal balistik nih teman-teman, tepatnya di pusat oleh-oleh Sawangan nomor 1. Ikutin kita terus ya teman-teman, bye-bye. Ya, Siki nyong karo kelompok-kelompok nyong lagi nang di Mendoan raksasa guys. panganane wong Banyumas, wong Purwokerto sing tapi ora biasa-biasa bae. Apa ya kayak? Sing dadi maskote wong Purwokerto atau wong Banyumasan itu mau ngapa dia. ora sih? Kok pada kepo apa ora kambi? Yes, nang jero ge. Oke, ikutin ya. Cekidot. Ya, oke. Halo teman-teman. Di sini kita lagi di pusat mendoan. Oke, ini namanya mendoan. Mungkin teman-teman apa ya? Umumnya lihat mendoan tuh yang dibungkus plastik ya. Namun di sini itu identik dengan dibungkus daun atau istilahnya itu di sini godong. Mendoan di Purwokerto itu atau di Banyumas itu diplesetin dengan mendoan dipangan. Yang punya arti itu dimakan dalam kondisi setengah matang. Oke guys, jadi toko Sawangan ini tuh punya banyak menu, bisa dibilang ukuran mendoan tuh yang sangat beda. Yang aku pegang ini tuh masih ukuran standarnya ya, yang biasa orang-orang tuh makan. Jadi ini tuh dibungkus pakai daun yang biasa orang Banyumas itu sebutannya dibungkus karo godong. Oke. Dan ini juga ada menu-menu yang bisa kalian pesen juga pakai. Jadi di sini tuh ada tempat yang biasa disebut pakai besek atau anyaman dari bambu gitu guys. Jadi yang identik juga kalian harus lihat di situ pakai sambal kecap yang bisa dibilang enak ya Zak ya, yang kayak orang-orang tuh suka banget. Kalau makan mendoan pasti cocoknya pakai sambal kecap. Oke, mantap. Jos gandos gak sih kalau bahasa orang Banyumas? Betul, Siki. Nah, di sini juga ini kan masih mendoan yang ukuran biasa ya. Di pusat apa namanya? Ini? Pusat peradaban mendoan katanya. Di sini juga menyiapkan mendoan raksasa yang memang nggak biasa nih atau luar biasa. Betul, nanti kita bakal tunjukin di next video guys. See you. Ya, oke, di sini kita akan lihat mendoan yang emang nggak biasa itu alias luar biasa. Oke, Kak, aku mungkin pengen tanya, yang tadi mendoan di sana kan itu dibungkus dengan daun. Kalau yang ini memang kalau yang gede-gede itu kenapa dibungkusnya pakai plastik nggak pakai daun itu? Apakah ada perbedaan atau ada alasan lain? Kalau ini itu mendoan khusus yang buat itu raksasa, jadi pakainya pakai plastik. Soalnya kalau pakai daun nanti susah. Oke. Berarti di sini ada berapa macam ukuran nih, Kak? Kalau boleh Ini tahu. ada yang raksasa, ada yang super jumbo. Ini ada yang jumbo, Wow. dan ini juga ada yang medium. Oh, jadi untuk mendoannya sendiri tuh ada banyak banget ukurannya ya? Ya, Dari ukuran standar, medium, jumbo, super jumbo, sama raksasa. Oke, itu teman-teman. Jadi di sini tempatnya di Sawangan Kota Purwokerto ini. Apakah tadi nama ininya? pusat peradaban Pusat Peradaban Purwokerto ini tuh nggak cuma Sawangan 1 Purwokerto itu nggak cuma nyediain mendoan yang kecil-kecil, namun juga mendoan yang wah, ini bukan sekedar mendoan tapi mendoan. Ya, yang mana dari mendoan yang banyak jenis ukurannya ini, yang dimana itu juga bisa menjadi penggerak ekonomi di Banyumas itu sendiri. Itu. Buat teman-teman yang kepo nanti kita spill harganya di situ ya. Oke. Nah, sedikit sejarah nih teman-teman. Kata mendo dalam bahasa Banyumasan itu artinya setengah matang atau lembek. Jadi, mendoan itu tempe yang digoreng cepat dengan tepung berbumbu sehingga teksturnya tetap lembut. Berbeda dengan tempe goreng yang lainnya. Fun fact-nya, mendoan dulu tuh dikenal sebagai makanan rakyat karena bahannya murah dan mudah didapat. Tapi, sekarang tuh mendoan justru naik kelas jadi identitas budaya dan ikon kuliner daerah yang bisa menarik wisatawan loh. Di Sawangan nomor 1, konsep mendoan raksasa ini menunjukkan bagaimana makanan tradisional bisa bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Dari yang awalnya cuma makanan rumahan biasa, sekarang jadi spot kuliner viral yang sering muncul di media sosial. Fenomena ini juga menggambarkan transformasi urban nih teman-teman, di mana budaya lokal dikemas lebih modern dan menarik supaya tetap bertahan di tengah arus modernisasi.
Jadi bukan cuma soal makanan yang besar nih teman-teman, tapi juga tentang bagaimana tradisi bisa terus hidup lewat inovasi. Menurut kalian inovasi seperti ini tuh membantu melestarikan budaya lokal atau malah mengubah makna tradisinya nih teman-teman? Hai guys, jadi selain mendoan, di sini juga ada tempe, lumpia, Dan banyak yang lain ini teman-teman. Kalau ngomongin Sawangan nomor 1, ternyata bukan cuma terkenal karena mendoan raksasanya loh, tapi tempat ini juga jadi pusat oleh-oleh Banyumas yang lengkap banget. Mulai dari nopia, mino, sele pisang, lanting, sampai berbagai cemilan tradisional lainnya yang masih bertahan di tengah modernisasi. Dan menariknya, semua makanan ini tuh punya identitas budaya masing-masing loh teman-teman. Kita mulai dari yang paling ikonik nih, yaitu mendoan. Mendoan khas Banyumas ini tuh punya rasa gurih dengan tekstur yang lembut karena digoreng setengah matang nih teman-teman. Biasanya dimakan pas masih hangat ditambah sambal kecap manis yang bikin rasanya makin khas. Enak banget. Sawangan nomor 1 sekarang udah jadi salah satu spot kulineran terkenal banget karena mendoan raksasanya yang unik dan viral loh. Tempat ini bukan cuma ramai didatangi warga lokal, tapi juga artis, food vlogger, dan selebgram lokal yang penasaran buat cobain langsung sensasi mendoan jumbo khas Banyumas. Berkat media sosial, Sawangan nomor 1 ini semakin dikenal luas dan jadi bukti kalau makanan tradisional tuh bisa tetap eksis dengan inovasi yang kreatif. Saya Ahmad Jundulo, saya izin di video ya Pak? Ya. Oke. generasi kedua. Jadi yang awal ngerintis itu bapak sama ibu saya sekitar tahun 91 sampai tahun 93, tepatnya di Jalan Bank. Waktu itu kepikiran saya pertama tuh 2014, tempe satu yang kecil masih harganya 2.500. Wong saya sempat pameran di Unsud sih, di peternakan, ikut ada acara anak Unsud, kita diundang sama dosen goreng, diprotes sama anak Unsud, mendoan biasa 2003 kok ini 2003 biji ya di pasaran, itu 2.501. Nah, saya pengen tempe segede itu 4 kali ukuran tempe kita. Saya pengen ngerusak harga pasaran tempe di sekitaran situ, karena satu-satunya yang punya kita sih. 2018 kita dapat ide dari teman, habis dari Batu Raden ada mendoan pink dari Buah Naga. Waktu itu pun kita cuma sekedar riset, kita goreng, kita post di Instagram. Waktu itu belum bisa viralin kan, bingung kan caranya gimana. 2022 saya punya admin, salah satunya yang di depan ini, Bulina. Kita bikin mendoan ghosting karena kita cari kosakata yang 10 kosakata yang viral untuk anak-anak muda. Saya pengen masuk pasarnya anak kuliahan gitu. Nanti bulan Agustus 2023 bakal bikin mendoan Freeman. Freeman kan artinya manusia bebas ya. Itu bulan Agustus, manusia merdeka gitu. Ukurannya 78 cm kali 45, karena kan 1945 ya. Kita pakai selebgram makanan Cilacap sama makanan Vina Monica. Kita panggil 2 selebgram. Konten kreator ya Pak? Ditonton 23 juta. Sampai Pak Sadewo waktu itu wakil bupati ikut posting, sekarang jadi bupati kan Pak Sadewo. Waktu itu Nona Rosa, selebgramnya Nona Rosa yang dari Korea itu di Jakarta. 2023 atau 21 kita kepilih mendoan itu jadi dikukuhkan sebagai budaya Banyumas, atau kita kepilih itu diwawancara nih, terus masuk Trans kan. Hai guys, balik lagi sama kita di mereview. Nah teman-teman semuanya, di depan kita itu udah ada mendoan raksasa, mendoan yang besar banget. Kalian bisa lihat di depan kita. Nah biasanya orang Banyumas itu nikmatin mendoan tuh nggak cuma makan mendoannya aja guys,
ada sambal kecapnya, rasanya tuh jos banget loh guys. Kalau kalian gak suka kecap kan juga bisa dipakai cabai rawit. Yes. Ya, atau polosan juga bisa loh, lebih enak. Nah, ada versinya masing-masing buat nikmatin mendoannya guys. Mungkin kita bisa potong dulu kali ya guys ya. Mungkin lihat nih, disediain alat pemotongnya juga loh guys, karena mendoannya tuh besar banget ya guys ya. Mungkin kita bisa potong dulu ya. Oke guys, kan tadi udah dibuka nih guys ya sama cewek-cewek yang cantik dan lucu. Sekarang bagian kita waktunya yang cowok-cowok buat mereview mendoan raksasa ini guys. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita superhero untuk mereview mendoan luar biasa ini teman-teman. Mungkin aku dulu nih guys yang pertama nih. Kita lihat, wow mendoan raksasa gede banget nih guys. Buat potongan kecil aja. Aku bakal coba makan ini pakai cabai rawit. Gimana rasanya bang? Maknyus. Buat rasanya asinnya pas, enak banget. Tambah cabai rawit biar pedesnya jos. Potongan kedua kita bakal cobain menggunakan apa nih? Sambal kecap. Oke, aku bakal nyobain yang polosan guys ya, nggak pakai apa-apa, nggak pakai cabai, nggak pakai kecap. Tuh. Bisa dilihat lah ya, lembut banget teksturnya. Terus yes. Jos banget guys. Cuma ini bakal lebih enak lagi kalau kita hidangin dicampur es teh atau kopi atau Sih. apalah itu di pagi hari. Jadi teman-teman, buat mendoan raksasa ini mau kalian makan pakai cabai rawit, mau kalian pakai kecap ataupun polosan itu enak banget sumpah guys, asli. Betul banget guys. Terus ini porsi segini, aku yakin nggak bakal bisa buat sendiri. Bisa buat satu keluarga besar, satu RT, nggak itu kelebihan kebanyakan. Itu review dari kita. Ya oke teman-teman, jadi mendoan ini secara filosofi kalau plesetannya itu artinya mendoan-mendoan di pangan, yang dimana bahasa Indonesia itu artinya dimakan dalam kondisi setengah matang. Tapi kalau di filosofi Banyumas sendiri, orang Banyumas itu terkenal dengan suka yang apa ya, tengah-tengah lah, nggak yang mentah, nggak yang matang, atau dalam artian tidak terlalu mencolok, tidak terlalu merendah, artinya dia suka di tengah-tengah. Nah, maka dari itu kenapa orang Banyumas itu kebanyakan suka yang di tengah-tengah, kalau berdiri mendo atau setengah matang gitu. Nah teman-teman, dari obrolan kita tadi kelihatan banget kan kalau mendoan raksasa di Purwokerto itu bukan cuma sekedar gorengan jumbo yang bikin kenyang loh. Kalau kita lihat pakai kacamata teori interaksionisme simbolik, mendoan raksasa ini adalah sebuah simbol baru yang diciptakan melalui interaksi sosial masyarakat urban Purwokerto teman-teman. Jadi kesimpulannya, lewat selembar mendoan raksasa, kita bisa lihat bagaimana sebuah masyarakat urban berinteraksi, menciptakan makna baru, dan mengubah warisan budaya menjadi roda ekonomi yang benar-benar nyata nih teman-teman. Gak cuma kenyang di perut, tapi juga kenyang secara ekonomi dan identitas. Mantap kan? Nah, itu dia hasil observasi kita kali ini. Buat kalian semua yang mau mampir main ke Purwokerto, jangan lupa mampir kemana guys? Pusat Peradaban Mendoan yang ada di Sawangan. Yeay, dadah! Jangan lupa cobain guys.